Seorang tukang ojek tua menemukan sekantong uang. Keserakahan muncul dan akhir yang tidak terduga. Hari sudah mulai gelap. Jalan kecil tempat Pak Lam biasa menjemput penumpang kini hanya ada beberapa sepeda motor yang melaju kencang. Hari ini adalah hari yang sangat sepi. Sepanjang hari, dia hanya mendapatkan 2 tumpangan pendek. Uang di sakunya tidak cukup untuk membeli makanan yang layak. Dia menghisap rokok, melihat asap tipis melayang, dan hatinya terasa berat. Di masa-masa ini, hidup begitu sulit, bahkan untuk mencari sesuap nasi pun tidak mudah. Sudah miskin dan sepi penumpang, mungkin besok harus mencari pekerjaan lain. Angin malam yang dingin, jaket tua yang dipakainya, sepertinya tidak cukup hangat. Saat hendak pulang, lampu dari sepeda motor yang lewat membuatnya memperhatikan sebuah benda kecil tergeletak di pinggir jalan. Sebuah tas kulit hitam tergeletak diam seolah menunggu seseorang untuk mengambilnya. Karena penasaran, dia mendekat. Tangannya yang kapalan dengan lembut mengangkat tas itu. Tas itu berat, tidak seperti tas biasa. Mata Pak Lam menyipit dalam cahaya redup. Saat dia membuka resleting tas, jantungnya seakan berhenti. Di dalamnya ada setumpuk uang besar, tersusun rapi, begitu tebal hingga dia tidak bisa mempercayai matanya. Di sebelahnya ada setumpuk kertas, sepertinya kontrak atau dokumen transaksi. Dia bergumam, "Ya Tuhan, banyak sekali uang. Siapa yang meninggalkan ini?" Pak Lam langsung duduk di pinggir jalan, tangannya gemetar. Uang ini pasti merupakan aset yang besar. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pemikiran. Melihat sekeliling, jalanan sepi, tidak ada satu orang pun. Hatinya mulai dipenuhi dengan perhitungan yang bertentangan. Sebuah suara berbisik di kepalanya, "Ambil saja, tidak ada yang tahu. Uang ini bisa membantumu keluar dari pekerjaan yang melelahkan ini tanpa mendapatkan banyak uang. Beli sepeda motor baru, perbaiki rumah yang bocor, dan masih ada sisa untuk hari tua. Setelah bertahun-tahun menderita, kamu juga pantas mendapatkan sesuatu." Tapi segera suara lain terdengar, seperti suara hati nurani. "Tidak, uang ini bukan milikmu. Orang yang kehilangan uang pasti sangat cemas. Kamu hidup miskin sepanjang hidupmu, tapi selalu bangga menjadi orang yang jujur, tidak pernah serakah. Jangan biarkan uang membutakan matamu." Pak Lam menghela nafas, duduk diam. Angin malam yang dingin semakin memberatkan hatinya. Dia melihat tas itu, lalu melihat sekeliling. Akal sehatnya terkoyak. Gambaran kehidupan miskinnya muncul dengan jelas. Rumah kecil bobrok di pinggiran kota. Makanan sederhana hanya dengan sayuran dan kecap ikan. Sepeda motor tua yang berderit setiap kali dinyalakan. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku telah hidup menderita sepanjang hidupku. Sekarang hanya dengan menyimpan uang ini, hidupku akan berbeda. Tapi apakah aku bisa tidur nyenyak? Jika aku tidak mengembalikannya, bagaimana dengan orang yang kehilangan uang? Untuk apa mereka membutuhkan uang ini? Jika karena aku mereka jatuh miskin, bagaimana?" Hatinya semakin kacau saat memikirkan kemungkinan yang bisa terjadi. Orang yang kehilangan uang bisa jadi adalah keluarga miskin yang membutuhkan uang untuk menyelamatkan orang yang dicintai, yang sedang dalam kondisi. Atau bisa juga orang kaya yang tidak peduli. Mereka kehilangan uang tidak masalah. Pikiran itu membuatnya gelisah. Pak Lam berpikir untuk membawa tas itu pulang, dan besok pagi dia akan melapor ke kantor polisi. Tapi dia khawatir.
Bagaimana jika orang yang kehilangan uang itu kembali di malam hari dan tidak menemukannya? Apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Atau haruskah aku berdiri di sini dan menunggu sebentar lagi? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk menggantung tas itu di sepedanya dan membawanya pulang. Dia berpikir, besok pagi dia akan pergi ke kantor polisi untuk meminta mereka menemukan pemilik tas itu. Malam itu, Pak Lam tidak bisa tidur. Tas kulit itu tergeletak rapi di atas meja, tampak tidak bernyawa, tapi itu memberatkan hatinya. Setiap kali matanya secara tidak sengaja meliriknya, campuran emosi kembali membanjiri dirinya. Dia membayangkan putrinya, Hang, satu-satunya anaknya, akan sangat gembira mengetahui bahwa ayahnya punya uang untuk melunasi semua hutang. Memperbaiki rumah bobrok tempat mereka berdua tinggal selama bertahun-tahun. Gadis yang baik hati itu harus putus sekolah lebih awal untuk membantu ayahnya bekerja di restoran pho, berharap dapat meringankan bebannya. Memikirkan senyum putrinya saat melihat keluarganya keluar dari kemiskinan, hati Pak Lam tidak bisa untuk tidak tergerak. Tapi kemudian, gambar-gambar lain datang. Seperti film yang diputar lambat di kepalanya, seseorang dengan panik mencari. Wajah berkeringat, mungkin seorang ayah sepertinya, atau seorang ibu yang membutuhkan uang untuk merawat anaknya, hatinya tercekat. Jika aku menyimpan tas ini, apakah aku akan menyakiti seluruh keluarga? Dia menghela nafas. Perasaan sesak di dadanya tidak bisa dihilangkan. Di luar, angin menderu-deru, membuat pintu kayu tua berderit. Anjing-anjing menggonggong di kejauhan seolah menandakan sesuatu yang tidak tenang. Pak Lam berbaring di ranjang bambu tua, matanya terbuka lebar, mendengarkan setiap detak jam dinding. Pikirannya terus berputar-putar dengan pertanyaan, apakah orang yang kehilangan uang itu akan menemukanku? Haruskah aku secara proaktif melapor ke polisi malam ini, atau menunggu sampai pagi? Tapi, bagaimana jika mereka membutuhkan uang itu dengan segera malam ini? Tepat ketika Pak Lam hampir tertidur karena kelelahan, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar keras, memecah keheningan malam. Pak, apakah Anda di rumah? Tolong buka pintunya untuk saya. Pak Lam terkejut dan terbangun. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang datang mencariku di tengah malam seperti ini? Sambil memegang lampu minyak, dia bergumam, mungkinkah itu orang yang kehilangan uang? Ketukan di pintu semakin mendesak, seolah-olah orang di luar sedang putus asa. Pak Lam membuka pintu, dengan hati-hati melihat keluar. Berdiri di depannya adalah seorang pria muda, tampak lelah, pakaiannya acak-acakan, wajahnya berkeringat, matanya merah. Begitu dia melihat Pak Lam, pemuda itu hampir berlutut. Suaranya tercekat karena emosi. Pak, saya mohon, saya dengar Anda menemukan tas kulit. Itu tas saya. Di dalamnya ada uang. Itu uang untuk operasi ibu saya. Jika saya kehilangan uang itu, ibu saya tidak akan selamat. Pak Lam berdiri terpaku. Pikirannya pusing. Kata-kata pemuda itu seperti pisau yang menusuk hati nuraninya. Ternyata uang ini untuk menyelamatkan nyawa. Jika itu benar seperti yang dia katakan, maka kehilangan uang saat ini sama saja dengan mengambil nyawa ibunya. Tapi segera, dia juga menjadi curiga. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau dia menipuku? Aku harus berhati-hati. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Menatap lurus ke mata pemuda yang cemas itu, Pak Lam bertanya, siapa namamu? Jika tas itu milikmu, jelaskan apa yang ada di dalamnya. Pemuda itu segera menjawab,
Suaranya penuh permohonan. Nama saya Ming. Tas itu berwarna hitam. Di dalamnya ada setumpuk uang besar, setumpuk kertas putih, dan pulpen yang saya selipkan pagi ini. Uang itu saya pinjam dari mana-mana untuk membawa ibu saya menjalani operasi mendesak. Pak, saya mohon, ibu saya dalam kondisi kritis. Tolong kembalikan kepada saya. Detail yang dijelaskan Ming sangat cocok. Pak Lam merasa sedikit lega, tapi dia tetap berusaha untuk tetap serius. Tunggu sebentar. Dia berbalik ke dalam, mengambil tas itu. Saat dia menyerahkan tas itu, Min segera bergegas memeluknya erat. Air mata mengalir di pipinya. "Pak, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya berhutang budi kepada Anda seumur hidup." Melihat Ming memeluk tas itu seperti harta karun, air mata dipenuhi dengan emosi. Pak Lam tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan yang tenang. Seolah-olah dia merasa ada sesuatu yang tidak benar-benar jelas. Keesokan paginya, saat fajar masih samar, Pak Lam sudah membawa sepeda motor tuanya ke sudut jalan yang biasa untuk menjemput penumpang. Tadi malam, setelah mengembalikan tas itu kepada Ming, dia masih tidak bisa tidur. Perasaan senang karena telah melakukan hal yang benar bercampur dengan sedikit kegelisahan yang tidak disebutkan namanya membuatnya terjaga sepanjang malam. Dia duduk dan menatap kosong pada orang-orang yang lewat. Hatinya berharap hari ini akan lebih ramai untuk menebus hari yang sepi kemarin. Tapi sebelum dia bisa mendapatkan tumpangan, seorang pemuda bergegas datang. Wajahnya kuyuh, pakaiannya kusut seolah-olah dia telah begadang semalaman. Begitu dia melihat Pak Lam, pemuda itu berhenti untuk mengatur napas. Suaranya tergesa-gesa. "Pak, apakah Anda seorang tukang ojek di sini? Saya dengar Anda sering menunggu penumpang di tempat ini. Apakah Anda menemukan tas kulit di jalan ini? Di dalam tas itu ada uang dan dokumen penting. Saya membutuhkannya segera untuk operasi ibu saya." Pak Lam mendengarnya dan merasa kedinginan di punggungnya. Matanya melebar menatap pemuda di depannya. Hatinya bergejolak seolah-olah seseorang baru saja melemparkan batu besar ke dalamnya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Mungkinkah pemuda ini adalah pemilik sebenarnya dari tas itu? Dia menelan ludah, mencoba untuk tetap tenang. "Apa yang kamu katakan? Kamu kehilangan tas uang." Tapi tadi malam ada seorang pemuda yang datang kepadaku, mengatakan bahwa tas itu miliknya. Aku sudah mengembalikannya. Pemuda itu mendengarnya, wajahnya segera berubah. Kakinya tampak lemas, suaranya bergetar, hampir memohon. "Pak, tidak mungkin. Saya adalah pemilik sebenarnya dari tas itu. Saya baru saja kehilangannya kemarin saat melewati jalan ini. Di dalam tas itu ada setumpuk uang besar yang saya pinjam dari mana-mana untuk operasi ibu saya. Ibu saya sedang menunggu setiap detik untuk dioperasi. Jika saya kehilangan uang itu, saya tidak tahu harus berbuat apa." Kata-kata pemuda itu seperti pisau yang mengiris hati Pak Lam. Dia melihat jauh ke dalam mata pemuda itu, melihat keputusasaan dan ketulusan di dalamnya. Tangannya yang kapalan gemetar, dia dengan cepat menyeka asap yang masih menggantung di depannya. Dia tergagap. Kamu yakin? Tadi malam orang itu juga mengatakan hal yang sama sepertimu. Dia bilang ibunya butuh operasi segera. Jika tidak, itu akan membahayakan nyawanya. Saya pikir dia menggambarkannya dengan sangat akurat, jadi saya mengembalikan tas itu kepadanya. Mendengar ini, pemuda bernama Khan hampir pingsan. Dia menggenggam erat tangan Pak Lam. Air mata menggenang di matanya. Suaranya hampir hilang. "Pak,
Saya tidak berbohong. Saya bersumpah kepada Anda. Jika saya kehilangan uang itu, ibu saya benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Saya telah berlari kemana-mana untuk mencari. Saya mohon, tolong bantu saya. Pak Lam merasa jantungnya seperti diremas. Matanya yang tua menatap Han, lalu menunduk melihat tangannya yang kapalan. Pikirannya berputar-putar. Mungkinkah aku telah ditipu? Jika itu benar, aku tidak hanya kehilangan uang orang yang membutuhkannya, tapi juga secara tidak sengaja menyebabkan tragedi. Tanpa ragu-ragu lagi, Pak Lam tiba-tiba berdiri, menepuk bahu Han, suaranya tegas. Oke, tenanglah, biar ku ceritakan semuanya. Setelah itu, kita akan pergi ke kantor polisi untuk meminta mereka mengklarifikasi masalah ini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukan uang itu. Pak Lam menceritakan semuanya dari awal. Dari saat dia menemukan tas itu, hingga pertemuannya dengan pemuda bernama Ming. Han mendengarkan dan semakin pucat. Setiap detail yang dikatakan Pak Lam seolah menusuk hatinya sedikit lebih dalam. Tangannya gemetar, air mata mengalir tak terkendali. Pak, saya mohon, ayo kita ke kantor polisi sekarang. Ibu saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pak Lam tidak ragu-ragu lagi, mengambil sepedanya, menyuruh Han untuk naik. Ayo pergi, kamu tunjukkan jalannya. Aku akan mengantarmu ke sana. Kita harus mengklarifikasi masalah ini. Sepeda motor tua Pak Lam menyala, mengeluarkan suara berderit yang familiar. Han duduk di belakang, memegang erat tasnya, matanya merah karena cemas. Di dalam hati Pak Lam, perasaan bersalah dan tanggung jawab bercampur aduk, berat seperti batu yang menindih. Dia berpikir dalam hati, apapun yang terjadi, aku tidak bisa meninggalkan anak ini. Aku hanya berharap semuanya masih bisa diselamatkan. Di kantor polisi, Pak Lam duduk di kursi tunggu dengan tangan terjalin erat. Wajahnya yang keriput menunjukkan kekhawatiran. Di sampingnya, Han juga tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Matanya yang merah terpaku. Pada setiap langkah petugas polisi, tatapannya dipenuhi rasa takut dan harapan. Pak Lam menceritakan seluruh kejadian kepada petugas polisi, mulai dari menemukan tas itu hingga pertemuannya dengan Min. Setiap detail kecil, mulai dari tingkah laku Ming yang canggung hingga cerita yang dia ceritakan, semuanya diceritakan dengan jelas. Seorang petugas polisi duduk mencatat dengan cermat, sesekali mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, sementara rekan-rekannya mulai mencari Ming berdasarkan informasi yang diberikan Pak Lam. Tenang saja, Pak. Jika orang itu benar-benar memiliki niat buruk, kami akan segera menyelidiki dan menemukan kebenaran, kata petugas polisi itu kepada Pak Lam. Suaranya yang tegas membuatnya merasa sedikit lega. Hanya setelah beberapa jam menunggu dengan tegang, sekelompok detektif kembali. Bersama mereka adalah Min, orang yang ditemui Pak Lam tadi malam. Ming menundukkan kepalanya. Kedua tangannya diborgol di depan perutnya. Tampak kuyuh, tidak berani menatap siapapun di ruangan itu. Dari keadaan gugup di awal, segera berdiri. Matanya penuh amarah. Seluruh tubuhnya tampak gemetar. Dia berjalan cepat ke arah Min. Suaranya tercekat tapi tetap penuh amarah. Kamu adalah orang yang menipu Pak Lam untuk mengambil tasku, kan? Tahukah kamu bahwa uang itu untuk menyelamatkan ibuku? Tahukah kamu bahwa ibuku sedang menunggu di meja operasi? Setiap detik adalah hidup dan mati. Han hampir menerjang untuk menghadapi Min, tapi seorang petugas polisi dengan cepat menghentikannya. Ming tetap menunduk, tidak menjawab. Seluruh tubuhnya meringkuk seperti bayangan yang tersesat, tidak berdaya. Udara di ruangan itu menjadi berat, seperti selimut tebal yang menutupi. Beberapa saat kemudian, Kapten polisi angkat bicara. Suaranya tegas tapi penuh kesabaran.
Saudara Min, kami telah menemukan Anda dan tas uang itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk menebus kesalahan Anda. Jika Anda masih memiliki hati nurani, ceritakan semuanya. Mengapa Anda melakukan ini? Ming tetap diam, tapi bahunya sedikit bergetar, seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Di bawah tekanan tatapan semua orang, Ming akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Dia menghela nafas, seolah-olah dia melepaskan beban yang telah menekannya selama ini. Aku melakukan kesalahan. Aku minta maaf, tapi aku bukan orang jahat. Aku hanya... Ming tercekat, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menceritakan semuanya. Dia mengatakan bahwa hari itu, dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan karena tubuhnya sangat lelah. Tapi dia tidak punya cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit. Saat menunggu di lobi, dia secara tidak sengaja mendengar Han berbicara dengan seorang perawat. Han mengatakan bahwa dia membawa sejumlah besar uang untuk membayar biaya rumah sakit ibunya karena dia akan segera menjalani operasi. Ming menundukkan kepalanya. Suaranya serak, hampir hilang. Aku mendengarnya dan hatiku kacau. Aku tidak punya uang. Sepanjang hidupku aku tidak pernah memegang uang sebanyak itu. Aku pikir, jika aku punya uang itu, aku bisa mengubah segalanya. Aku bisa memeriksakan diri, berobat, bahkan punya uang untuk memulai hidup baru. Dia mengangkat kepalanya, matanya penuh penyesalan, tapi juga samar-samar seolah-olah dia sedang membenarkan dirinya sendiri. Aku tidak bermaksud merampok siapapun. Aku hanya mengikutinya. Aku pikir, jika dia ceroboh dan menjatuhkannya, maka uang itu seperti kesempatan yang diberikan takdir kepadaku. Dia mengaku telah mengikuti Han sejak dia meninggalkan rumah sakit. Saat Han menjatuhkan tasnya di pinggir jalan, dia bergegas untuk mengambilnya, tapi tidak sempat karena Pak Lam telah menemukannya lebih dulu. Saat aku melihat tukang ojek itu menemukannya, aku pikir aku tidak bisa begitu saja merampok tas itu. Jadi aku mengarang cerita bahwa ibuku membutuhkan operasi untuk menipunya. Aku tidak menyangka dia begitu baik dan mudah percaya. Suaranya tercekat, bergetar. Aku salah. Aku minta maaf. Aku hanya ingin hidupku menjadi sedikit lebih baik. Tapi aku tidak tahu bahwa aku telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Aku pantas dihukum. Min menundukkan kepalanya. Kedua tangannya yang gemetar terjalin, tidak berani menatap siapapun. Seluruh ruangan diliputi keheningan yang berat. Pak Lam menghela nafas. Matanya yang keruh menatap Ming. Dia tidak tahu apakah harus menyalahkannya atau mengasihaninya. Pria di depannya jelas-jelas adalah orang yang salah. Tapi jauh di dalam matanya masih ada secercah rasa sakit dari seseorang yang sedang berjuang dalam kebuntuan. Han berdiri diam, tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya dipenuhi amarah, tapi bercampur dengan rasa kasihan. Beberapa saat kemudian, dia berbalik untuk melihat Pak Lam, lalu kembali ke petugas polisi. Suaranya penuh emosi. "Tolong bantu, saya mendapatkan kembali tas uang itu secepat mungkin. Saya tidak ingin berdebat lagi. Saya hanya perlu menyelamatkan ibu saya terlebih dahulu. Setelah itu, saya siap membiarkan Anda menangani masalah ini sesuai hukum." Seorang petugas polisi angkat bicara. Suaranya tegas. "Tenang saja, kami sudah memeriksa. Uang di dalam tas masih utuh. Kami akan segera mengembalikannya kepada Anda." Mendengar itu, Han hampir jatuh berlutut, menghela nafas lega. Dia tidak bisa menahan air matanya, membungkuk untuk berterima kasih kepada semua orang di ruangan itu, terutama Pak Lam.
Saya berterima kasih kepada Anda, Pak. Terima kasih kepada petugas polisi. Jika bukan karena Pak Lam dan semua orang, saya tidak tahu bagaimana saya bisa menyelamatkan ibu saya. Pak Lam menepuk bahu Han. Suaranya tercekat. Jangan katakan itu. Selama ibumu sehat kembali, aku sangat senang. Mungkin semua yang terjadi adalah takdir, kan? Kisah Pak Lam dan Han tidak berhenti setelah akhir di kantor polisi. Hari-hari berikutnya, kehidupan masing-masing kembali normal, tapi di dalam hati mereka terukir dalam-dalam apa yang telah terjadi. Setelah Ibu Han berhasil dioperasi, kesehatannya berangsur-angsur stabil. Han menghela napas lega. Kekhawatiran yang membebani selama ini akhirnya hilang. Melihat ibunya beristirahat di ranjang rumah sakit, mata ibunya lembut tapi dipenuhi dengan kerinduan. Nak, ibu sudah mendengar cerita dari perawat. Jika bukan karena pria baik hati itu, bagaimana ibu bisa memiliki kesempatan untuk hidup? Cari cara untuk berterima kasih padanya. Nak. Han mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih dan penghargaan. Dia memutuskan untuk kembali mencari Pak Lam. Hari itu, Han tidak datang dengan tangan kosong. Di tangannya ada keranjang hadiah kecil. Di dalamnya ada sebotol sampo harum, sekotak teh hijau dan syal wol hangat. Hadiah sederhana, tapi berisi seluruh hati Han. Saat sampai di sudut jalan yang biasa, Han melihat Pak Lam sedang duduk di atas sepeda motor tuanya. Matanya menatap jauh seolah menunggu penumpang yang langka di hari itu. Dia mendekat, tersenyum dan menyapa, "Pak Lam." Pak Lam terkejut dan mengangkat kepalanya. Melihat Han, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Dia menurunkan standar sepeda motornya. Buru-buru berdiri. Suaranya riang. "Oh, ini kamu. Bagaimana kabar ibumu? Apakah operasinya berjalan lancar?" Han mengangguk. Matanya berbinar karena emosi. "Ya, ibu saya sudah sehat kembali, Pak. Itu semua berkat Anda dan petugas polisi yang membantu. Hari ini saya datang ke sini. Pertama, untuk berterima kasih kepada Anda. Kedua, ada hal yang sangat penting yang ingin saya katakan kepada Anda." Pak Lam tersenyum lembut, mengangguk pelan. "Terima kasih untuk apa? Aku hanya melakukan hal yang benar. Katakan padaku, ada apa?" Han meletakkan keranjang hadiah itu, menarik kursi plastik kecil dari warung di sebelahnya, lalu duduk di samping Pak Lam. Keduanya mengobrol lama. Pak Lam menceritakan tentang kesulitannya, tentang putrinya yang masih kecil bernama Hang yang harus putus sekolah karena keluarganya tidak punya cukup uang untuk membayar biaya sekolah. Kisah Pak Lam membuat Han semakin terharu dan semakin bertekad dengan niatnya. Beberapa saat kemudian, Han tiba-tiba menggenggam tangan Pak Lam. Matanya penuh ketulusan. "Pak Lam, ada yang ingin saya minta izin dari Anda. Ayah saya meninggal sejak lama. Sejak kecil, saya hanya memiliki ibu sebagai sandaran. Tapi sejak bertemu Anda, saya merasakan kehangatan, toleransi seperti seorang ayah yang selalu saya impikan. Saya ingin meminta Anda untuk menjadi ayah angkat saya, agar saya memiliki kesempatan untuk merawat dan membalas budi Anda. Bolehkah saya memanggil Anda ayah?" Mendengar itu, Pak Lam terpana. Dia tidak menyangka bahwa orang seperti Han akan mengatakan hal seperti itu. Mata tuanya dipenuhi air mata bahagia yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia menggenggam erat tangan Han, suaranya tercekat. "Apakah kamu serius?
Aku hanya seorang tukang ojek tua yang miskin, tidak punya apa-apa sepanjang hidupku. Kamu tidak meremehkanku, aku sudah sangat senang. Memiliki anak sepertimu, apalagi yang bisa kuharapkan dalam hidupku. Sejak hari itu, Han secara resmi mengakui Pak Lam sebagai ayah angkatnya. Setiap akhir pekan, dia datang ke rumah Pak Lam, membawa hadiah kecil berupa beras, minyak goreng, atau terkadang hanya seikat sayuran, beberapa butir telur. Setiap kali dia datang, Min akan duduk dan mengobrol dengannya, membantunya memperbaiki beberapa barang di rumah, dan terkadang membuat Hang tertawa terbahak-bahak. Dari tas uang yang tampaknya hanya membawa masalah, Pak Lam sekarang tidak hanya memiliki Han, anak angkat yang penuh kasih sayang, tapi juga Min, seorang pemuda yang bersemangat. Hidupnya tiba-tiba menjadi hangat dan penuh warna. Di hari-hari berikutnya, rumah kecil Pak Lam tidak lagi sedingin sebelumnya. Kadang-kadang, Han dan Ming mampir, membawa tawa riang. Hang kini sudah kembali ke sekolah. Setiap hari tumbuh dewasa dalam kasih sayang Pak Lam dan kedua kakak laki-lakinya yang tak terduga ini. Begitulah hidup. Terkadang dari hal-hal yang tampaknya paling buruk, membuka pintu baru yang penuh cahaya. Di sudut jalan kecil itu, Pak Lam, Han dan Min telah menemukan ikatan dari kebaikan, dari kesalahan yang diperbaiki, dan dari kemanusiaan itu sendiri. Dari cerita itu, orang-orang di sekitar lingkungan itu selalu menyebut Pak Lam sebagai simbol kebaikan, toleransi, dan kemanusiaan. Kisah sederhana tapi menyebar luas, membuat siapapun yang mendengarnya semakin percaya bahwa di tengah kehidupan yang sulit, selalu ada orang yang bersedia mengulurkan tangan untuk saling membantu dengan sepenuh hati. Kisah Pak Lam adalah bukti bahwa keserakahan dapat dengan mudah menjerumuskan orang ke jalan yang salah. Tapi kejujuran dan hati nurani akan menciptakan keajaiban. Meskipun dalam keadaan sulit, Pak Lam memilih untuk hidup jujur dan baik hati, membantu mereka yang membutuhkan, mengubah nasib mereka, dan membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Kebaikan Pak Lam tidak hanya membantu Min, Han, dan yang lainnya, tapi juga memperkaya hidupnya. Ketulusan hatinya telah menciptakan lingkaran kebaikan, membuktikan bahwa saat kita hidup dengan benar, tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang akan bahagia. Suatu malam, setelah menyelesaikan hari kerja yang panjang, Pak Lam perlahan-lahan pulang. Angin malam yang dingin membuatnya sedikit menggigil. Tapi yang aneh baginya adalah di halte bus di pinggir jalan, ada sesosok tubuh yang duduk meringkuk, menundukkan kepalanya, sepertinya sedang tidur. Karena penasaran, dia memperlambat laju kendaraannya. Mendekat, lampu depan menyorot wajah yang familiar dari pemuda yang pernah dia temui. Itu adalah Ming. Ming duduk meringkuk di kursi tunggu. Pakaiannya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu dan menyedihkan. Pak Lam ragu-ragu sejenak, hatinya dipenuhi belas kasihan. Meskipun Ming pernah memiliki niat buruk, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang pemuda yang putus asa, tanpa dukungan apapun dalam hidup. Dia mematikan mesin sepedanya, mendekat, dengan lembut mengguncang bau Min. "Hei, nak. Kenapa kamu duduk di sini selarut ini? Tidak punya tempat untuk pulang?" Ming terkejut dan mengangkat kepalanya. Matanya sayu karena kelelahan. Saat dia menyadari bahwa orang di depannya adalah Pak Lam, dia menundukkan kepalanya dengan canggung. Pak Lam, saya tidak punya tempat untuk pulang. Saya tinggal di kos, tapi saya tidak punya uang untuk membayar. Pemilik kos mengusir saya." Mendengar itu, Pak Lam menghela nafas pelan. Dia menatap Min, matanya lembut tapi penuh simpati. "Sudahlah, jangan duduk di sini lagi. Di luar dingin."
Jika kamu tidak keberatan, datanglah ke rumahku dan tidur di sana untuk sementara. Aku juga tidak kaya. Rumahku hanya kamar kecil, tapi setidaknya ada tempat hangat untukmu beristirahat. Ming menatapnya dengan heran. Matanya merah. Dia tergagap. Pak, Anda tidak membenci saya. Saya melakukan hal yang buruk. Anda tidak perlu membantu saya. Pak Lam tersenyum, melambaikan tangannya. Lupakan masa lalu. Setiap orang melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita hidup setelah itu. Ayo, ikut aku. Ming menundukkan kepalanya. Air mata mengalir diam-diam. Lalu berdiri, mengikuti Pak Lam. Sesampainya di rumah, Pak Lam mengambil pakaian lamanya dan memberikannya kepada Ming untuk diganti. Lalu menghangatkan kembali nasi dingin dan beberapa makanan sederhana di dapur. Makanlah, kamu pasti lapar. Rumahku tidak punya makanan enak, tapi cukup untuk mengisi perutmu. Min memegang mangkuk nasi, tidak bisa berkata-kata karena terharu. Sudah lama sekali dia tidak makan makanan yang hangat seperti itu. Setelah makan, Pak Lam dan Min duduk dan mengobrol di bawah cahaya kuning yang redup. Ming menceritakan tentang hidupnya, masa kecil yang kekurangan kasih sayang, tumbuh tanpa arah, melakukan berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup. Kegagalan, kesalahan membuat Ming secara bertahap menjadi kebal, kehilangan kepercayaan pada segala hal. Pak Lam mendengarkan, sesekali mengangguk pelan, lalu menceritakan tentang hidupnya sendiri. Hidup yang juga tidak mudah, sejak kehilangan istrinya. Dia sendirian membesarkan putrinya sebagai ayah dan ibu. Kesulitan, saat-saat ketika dia hampir putus asa. Tapi dia selalu percaya bahwa hidup dengan baik pada akhirnya akan membuahkan hasil. Ming menatapnya, matanya seolah menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan. Dia berkata dengan lembut, Pak Lam, terima kasih telah tidak meninggalkanku. Aku berjanji akan memulai dari awal, mencari pekerjaan yang jujur untuk hidup lebih baik. Keesokan harinya, Min meninggalkan rumah Pak Lam dengan suasana hati yang berbeda. Dia pergi mencari pekerjaan di pasar terdekat dan dengan cepat mendapatkan pekerjaan sebagai kuli angkut. Meskipun melelahkan tapi stabil, Ming menepati janjinya, bekerja keras setiap hari. Tidak lagi memikirkan jalan pintas yang berbahaya seperti sebelumnya. Dia sering mengunjungi rumah Pak Lam, membawa hadiah kecil berupa beras, minyak goreng, atau terkadang hanya seikat sayuran, beberapa butir telur. Setiap kali dia datang, Min akan duduk dan mengobrol dengannya, membantunya memperbaiki beberapa barang di rumah, dan terkadang membuat Hang tertawa terbahak-bahak. Dari tas uang yang tampaknya hanya membawa masalah, Pak Lam sekarang tidak hanya memiliki Han, anak angkat yang penuh kasih sayang, tapi juga Min, seorang pemuda yang bersemangat. Hidupnya tiba-tiba menjadi hangat dan penuh warna. Di hari-hari berikutnya, rumah kecil Pak Lam tidak lagi sedingin sebelumnya. Kadang-kadang Han dan Min mampir membawa tawa riang. Hang kini sudah kembali ke sekolah. Setiap hari tumbuh dewasa dalam kasih sayang Pak Lam dan kedua kakak laki-lakinya yang tak terduga ini. Begitulah hidup. Terkadang dari hal-hal yang tampaknya paling buruk, membuka pintu baru yang penuh cahaya. Di sudut jalan kecil itu, Pak Lam, Han dan Min telah menemukan ikatan dari kebaikan, dari kesalahan yang diperbaiki dan dari kemanusiaan itu sendiri. Dari cerita itu, orang-orang di sekitar lingkungan itu selalu menyebut Pak Lam sebagai simbol kebaikan, toleransi dan kemanusiaan. Kisah sederhana tapi menyebar luas, membuat siapapun yang mendengarnya semakin percaya bahwa di tengah kehidupan yang sulit, selalu ada orang yang bersedia mengulurkan tangan untuk saling membantu dengan sepenuh hati. Kisah Pak Lam adalah bukti bahwa keserakahan dapat dengan mudah menjerumuskan orang ke jalan yang salah, tapi kejujuran dan hati nurani akan menciptakan keajaiban.
Meskipun dalam keadaan sulit, Pak Lam memilih untuk hidup jujur dan baik hati, membantu mereka yang membutuhkan, mengubah nasib mereka, dan membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Kebaikan Pak Lam tidak hanya membantu Min, Han, dan yang lainnya, tapi juga memperkaya hidupnya. Ketulusan hatinya telah menciptakan lingkaran kebaikan, membuktikan bahwa saat kita hidup dengan benar, tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang akan bahagia.